Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami kembali akan mempelajari akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga pelajaran ini kami boleh pahami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 26 Februari 2023. Dosa asal yang utama. Tentunya pertanyaan itu sering muncul dan bisa dimengerti tentang bagaimana dosa muncul dalam alam semesta Allah. Kita mengerti caranya setidaknya sedikit. Dan pada intinya itu karena ketamakan. Mungkin ketamakan kemudian adalah dosa asal yang utama. Kita bisa membacanya di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apakah petunjuk-petunjuk yang diberikan di sana tentang kejatuhan Lucifer? Bagaimanakah ketamakan memainkan peran penting dalam kejatuhan itu? Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya, pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Itu terdapat di dalam buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 23. Dan saudara-saudara juga boleh membacanya di dalam Efesus 5 ayat 5 dan Kolose 3 ayat yang kelima. Efesus 5 ayat 5 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dengan apakah Paulus menyamakan ketamakan dan mengapa? Betapa menariknya karena 2 kali Paulus menyamakan ketamakan dengan penyembahan berhala. Orang-orang melakukan penyembahan berhala ketika mereka beribadah, yaitu mendedikasikan kehidupan mereka kepada sesuatu yang lain daripada Allah, sesuatu yang diciptakan gantinya pencipta. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-25. Kemudian, dapatkah ketamakan itu adalah menginginkan sesuatu yang seharusnya tidak kita miliki dan sangat menginginkannya sehingga keinginan kita akan hal itu menjadi fokus hati kita gantinya kepada Allah? Tidak diragukan. Lucifer pada awalnya tidak mengetahui kemana keinginannya yang salah sedang menuntunnya. Ini bisa jadi sama dengan kita. Perintah melawan ketamakan, satu perintah yang hanya berhubungan dengan pikiran dapat menghentikan kita dari tindakan-tindakan yang akan mengarah kepada pelanggaran perintah-perintah yang lain juga. Sebagai contoh, saudara-saudara boleh melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Dan baca juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Mana dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bagaimanakah dengan berfokus pada apa yang Paulus tuliskan di sini? Dapat menolong melindungi kita dari ketamakan? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran penting ini ya Tuhan, yang dimana mengajarkan kembali kepada kami bahwa ketamakan sama dengan penyembahan berhala. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.